Sekretaris kelas tolong siapkan masa sebentar. Baik, untuk memulai kelas kita hari ini, kita baca doa dulu, baca dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Nah, selesai. Baik, terima kasih kepada sekretaris kelas yang telah bersedia untuk memimpin doa. Dan semua ya kalian. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Udah tulis kan? Hadir, Pak. Oke. Firda Nasira, Hadir Pak. Muhammad Irfan, Hadir, Pak. Anugrah Putri, Hadir. Putri Salvia, Hadir Bapak. Qurratu Aina Sahira, Saya Pak. Faruk Azizan. Ya, Pak. Ada lagi yang belum dipanggil? Nih. Saya, Pak. Enggak. Saya Pak ini Asdia Putri. Oh iya, Alimi Asdia Putri. Ya Pak. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Enggak. Intinya, Intinya belajar. Tapi nggak pernah belajar. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang manajemen waktu. Namun materi yang Bapak sampaikan itu tidak habis dikarenakan durasi waktu juga yang tidak cukup. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu, yaitu cara penerapan manajemen waktu. Kok ada Win? Bapak punya di Win ya? Iya, alumni UIN. Saya juga mau masuk di Win. Jangan ya. Kok jangan sih Pak? Kok jangan? Nah, jadi berhubung anak-anak semua juga sudah lapar, kemudian sekarang sudah siang, jadi bisa belajarnya tidak lama-lama, paling sekitaran 10 menit saja. Yang penting kita mengerti. Ngapain kita lama-lama belajar tapi kita tidak paham. setuju, Pak. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar pengertian, tujuan, fungsi dari manajemen waktu. Sekarang kita belajar tentang prinsip manajemen waktu. Nah, tolong perhatikan di papan tulis, nanti Bapak minta satu orang ke depan untuk menginfokan. Oke? Oke. Nah, jadi di sini prinsipnya itu ada 5. Yang pertama menentukan prioritas, kemudian yang kedua membuat perencanaan, kemudian yang ketiga menetapkan target, kemudian yang keempat melakukan evaluasi, kemudian yang kelima konsisten dan disiplin. Ada yang tahu maksudnya ini apa? Belum. Nah, jadi yang dimaksud dengan menentukan prioritas, kita membuat manajemen waktu itu kita tentukan mana prioritas yang lebih penting, mana yang lebih kita dahulukan. Nah, begitu. Kemudian kita membuat perencanaan, kita rencanakan apa yang kita lakukan. Setelah itu kita menetapkan target. Contohnya misalnya hari ini kegiatan apa saja yang kita lakukan, kita buat targetnya. Misalnya tugas, target tugas itu kapan harus selesai, kita tulis di buku manajemen waktu kita. Selanjutnya kita juga harus konsisten dan disiplin. Artinya apa? Ketika kita membuat manajemen waktu, kita harus melakukannya setiap hari, setiap minggu. Ini banyak sekali orang-orang yang membuat manajemen waktu itu hanya dilakukan 1 hari saja.
Artinya apa? Dia tidak komitmen sehingga penerapan manajemen waktu itu tidak efektif. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Gunanya apa? Ketika manajemen waktu kita tidak sesuai atau tidak bisa tidak efektif, maka kita lakukan evaluasi untuk pembaruan dari manajemen waktu kita. Kita lakukan cara lain ya Pak. Betul. Kemudian manajemen waktu juga ada hambatannya. Di sini hambatannya ada 4. Yang pertama, kebiasaan menunda pekerjaan. Kemudian yang kedua, gangguan dari media sosial. Kemudian yang ketiga, perencanaan yang kurang baik. Kemudian yang keempat, terlalu banyak pekerjaan dalam satu waktu. Nah, kalian ada yang sudah buat manajemen waktu? Belum. Sudah. Isan, bagaimana bentuk manajemen waktu yang sudah Isan buat? Ini Pak, kayak roster harian itu. Roster harian itu dimulai dari jam berapa? Dari jam itu 24 jam. Ya makanya buat. Standar itu jam 7.45. Oh, dari jam 7 waktu ngapain aja misalnya? Oh enggak Pak, jam 7.45 itu awal beraktivitas. Cuman kalau di restoran dari bangun pagi dari jam 6 pagi sholat, Mandi pagi, sarapan. sholat, habis itu sarapan, baru sekolah, pulang sekolah belajar gitu. Bantu orang tua gitu, begitulah. Kemudian selanjutnya cara mengatasi hambatan. Nah, jadi kan tadi ada beberapa hambatan yang membuat manajemen waktu kita kurang baik. Nah, di sini ada juga caranya untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama itu kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Jadi kita perjelas tujuan kita manajemen waktu itu apa. Jangan suka-suka hati aja kan, disuruh buat tapi tidak dikerjakan. Kemudian yang kedua itu membatasi penggunaan media sosial. Artinya apa? Jangan setelah pulang sekolah kita main HP aja. Maka yang lain yang sudah kita buat itu tidak terlaksana. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal yang realistis. Jadi Bapak rasa kalian sudah paham. Sekarang Bapak mau membagikan lembaran ini, lembaran tugas. Iya. Bisa pakai buku kan? Bapak lupa ngeprint. Boleh Pak. Panggil dompet. Honor berjaya Pak. Akhir bulan. Lagi fokus MBG. Yang kayak gitu ya.
Sudah siap? Belum. Coba lagi. Jangan lama-lama ya, ini sebelum tengah udah meronta-ronta nih. Iya, udah meronta-ronta dari tadi. Simbol tengah itu ini bro, udah meronta-ronta dari tadi. Sudah siap? Itu tidak boleh mencontek. Jangan membudayakan yang nggak jujur. Udah siapa? Sudah siap? Dikumpul Pak. Iya, dikumpul, dipresentasikan dulu, dikumpul. Yang sudah siap bisa maju ke depan. Kami Pak. Silakan. Baik, yang pertama pertanyaannya itu jelaskan kenapa manajemen waktu itu sangat penting. Karena dengan manajemen waktu hidup kita bisa jadi lebih teratur. Kemudian sebutkan hambatan dalam menerapkan manajemen waktu. Itu ada tugas jadi tidak siap. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kebiasaan menunda dan menentukan tugas menjelang deadline dapat memicu tingkat stres yang tinggi. Karena kita melakukannya itu terburu-buru yang menyebabkan tekanan otak kita itu tinggi. Terima kasih ya. Ya Pak. Kasih dua waktu Sip. Nanti. Enggak. Jelaskan kenapa manajemen waktu itu sangat penting. Karena supaya Nah, Pak apa nanti Pak? untuk mendisiplinkan diri. Nah, juga sebutkan dua hambatan dalam menerapkan manajemen waktu. Dua ini tidak konsisten dan main nggak tahu waktu. Habis Pak? Ada nomor tiga. Kita cuma dua. Tiga pertanyaan lain. Habis. Terus tadi lagi nanti. Sudah ada waktu dulu ya. Sekarang Bapak minta ada yang mau maju? Bapak. Bapak nggak bilang dulu Bapak. Ada yang berani maju? Ya. Kamu tahu? Kamu tahu? Kamu deh. Nah Pak, saya ajar Pak. Nah, ini berarti siswa yang sudah sangat percaya diri. Tanpa Bapak katakan apa, dia berani maju. Coba orang Dr. Ihsan tolong simpulkan materi kita pada hari ini. Baik Pak. Jadi kita pada hari ini telah belajar manajemen waktu, yaitu sebuah proses mengubah jumlah waktu yang kita miliki. Terus juga mengelola diri secara sadar dan merencanakan dan mengalokasikan waktu selama 24 jam. Dan kita juga sudah belajar bagaimana cara untuk konsisten dalam mengatur waktu serta pengelolaan waktu serta menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan. Oke, mungkin saja Pak. Baik, silakan dulu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang bertanya? Enggak Pak. Kalau Bapak yang bertanya, kalian paham?
Baik, Bapak rasa kalian sudah paham tentang manajemen waktu ini. Kemudian Bapak minta minggu depan kalian buat manajemen waktu ya. Ya. Yang tidak buat nanti Ada spesifikasinya. nggak ada dispensasi sama Bapak nanti lagi ya. Harus ada hukuman. Iya. Jadi jangan lupa bawa diri, bawa manajemen waktunya juga. Jangan cuma bawa diri aja ke sekolah. Ya, Bapak. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Namun sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas tutup dengan membaca doa. Baik, untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, Dr. dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal kita, dapat kita pelajari, kita terapkan, bukan hanya sekedar di atas lembar. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum